sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Apa prioritas Anda saat ini, pemirsa? Apakah itu mencari popularitas? Apakah itu mengejar kesuksesan? Atau semata-mata saat ini Anda sedang memupuk kembali kesehatan Anda demi mencapai kedua yang awal saya sebut tadi. Saya Coki Sitohang, kembali lagi untuk Anda di program rutin Go Healthy. Cara tepat hidup sehat. Seorang karyawan di bidang perbankan. Hari ini kami undang sebagai narasumber untuk bercerita mengenai riwayat kesehatannya. Dan saya yakin pemirsa akan bisa mengambil hikmah berharga. Pak Heri, selamat datang di Go Healthy, Pak. Selamat. Coki, Ya. Terima kasih udah luangin waktu, Pak. Saya selalu minta komentar dari narasumber saya dulu nih tentang video yang barusan saya putar. Kalau diibaratkan tadi kita harus punya harta, mobil, rumah, yang kita nggak pernah pikirkan tuh ya memang kesehatan tuh sebetulnya harta yang paling berharga sebetulnya. Tapi untuk berinvestasi di kesehatan, kita kadang mikir karena nggak bisa dilihat, kesehatan tuh nggak bisa dirasain, nggak bisa dipamerin. Nah, Atau nggak bisa mengukur tingkat derajat kesuksesan orang lain, seseorang gitu kan. Jadi ya memang itu yang kita nggak lakukan, investasi di bidang kesehatan. Ya. yang ditunjukin, dipamerkan itu justru ya Harta sifatnya benda. materi kan. Ya. Teman diskusi kami hari ini ada Mbak Lula Kamal dan juga Mbak Preticia Suvarli. Salam sehat. Salam sehat. Pak Heri sekarang usia berapa? 55 tahun. Di perbankan rata-rata kan pensiun 56 ya Pak? Ya 55, 56, 57. Oh, berapa puluh tahun sudah Bapak habiskan di dunia perbankan sampai sekarang? 26 tahun. Sekarang spesifiknya Pak di bagian apa? Di bagian strategi dan pengembangan. Jadi Pak, bolehlah sekarang ini Bapak menyapa dulu rekan-rekan kerjanya Pak. Di sana ada keluarga Bapak, ada istri, anak-anak. Monggo Pak, minta doanya dulu. Terima kasih, selamat berjumpa dengan saya Heri Purnama yang akan sharing berbagi pengalaman mengenai kesehatan saya baik sebelum atau sesudah saya mengalami masalah di kesehatan. Mudah-mudahan sharing saya bisa membantu, bisa berguna, bermanfaat bagi teman-teman semua di kantor. Amin. Teman-teman dimanapun berada. Dan pesan saya jangan sampai ngalamin seperti saya. Oh, ya. Ngalamin apa sih Pak? Ngalamin permasalahan kesehatan. Iya. Saya sekarang sedang mengalami yang namanya stroke ringan. Di mana saya lemah sebelah kiri, kaki dan tangan saya sulit digerakkan, kadang kaku. Tuh. Itu karena tadi permasalahan kesehatan yang saya abai pada saat saya masih sehat.
Itu makanya barusan Bapak kasih kata-kata pengingat ya Pak ya. Ya. Jangan sampai kejadian seperti saya katanya. Ya. Beliau dengan besar hati pemirsa mau menyampaikan kalimat tadi. Pak Heri sambil menanti kepada kepulihan Bapak yang sepenuhnya, ini doa saya. Mari pemirsa kita simak wawancara kami berikut ini dimulai dengan perkenalan. Siapa sosok Bapak Heri Purnama? Heri Purnama tak pernah terfikirkan olehnya bisa terkena stroke, dan ini menjadi titik balik dirinya untuk bisa hidup lebih sehat. Heri bercerita, serangan stroke tersebut terjadi pada bulan Oktober 2023. Saat itu, ia hendak pergi ke dapur untuk minum, tetapi kaki kirinya tiba-tiba terasa lemah hingga ia terjatuh. Saya terkena stroke 12 bulan yang lalu karena tensi saya tinggi, kita 220, paling rendah itu 150. Gula darah saya itu sempat sampai 375 dan paling rendah 150. Ia mengaku sebelum terkena stroke, ia memang sudah memiliki hipertensi dan juga diabetes. Namun, kedua kondisi itu tidak dikendalikannya dengan baik. Saya susah mengatur pola makan. Saya makan dengan jumlah yang tidak terkontrol, dengan waktu yang tidak terkontrol. Kini, Heri sudah belajar dari kesalahan. Ia sudah memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat dan juga rutin menggunakan teknologi laser. Perubahan yang saya alami setelah saya menggunakan teknologi laser adalah tidur saya menjadi lebih nyenyak, buang air kecil saya menjadi lebih jarang dan lebih terkontrol, serta tekanan darah saya lebih terkendali. Itu berdampak pada percepatan penyembuhan stroke saya. Saya menjadi lebih ringan dalam melangkah. Saya mengalami pemulihan stroke yang lebih cepat dibanding dengan teman-teman stroker lainnya. Terima kasih teknologi laser. Sekarang pertanyaannya serius ke Bapak nih dan juga ke pemirsa. Nanti kita cari tahu kebenarannya. Benar atau salah? Bercak hitam pada pandangan mata pertanda komplikasi diabetes. Menurut saya benar, karena saya sudah mengalaminya langsung. Bercak hitam itu maksudnya? Iya. Ini mengaburkan pandangan? Iya, mengganggu. Itu terjadinya kapan Pak? Sebelum stroke atau? Sebelum stroke saya pernah didiagnosa kena katarak. Dan saya juga operasi katarak berdasarkan keluhan mata saya seperti itu. Setelah Bapak operasi hilang sudah? Pada saat setelah operasi hilang. Tapi setelah saya stroke, saya rasakan sekarang kembali lagi. Si hitam-hitam itu ada kembali lagi lagi. bercak-bercaknya tadi ya, yang hitam-hitam. Dan ini menurut Bapak pribadi dari pengalaman ini selalu ada kaitannya dengan gula darah yang tinggi gitu ya Pak? Ya, menurut saya itu. Oke, kita tanya Mbak Preti ya sebagai praktisi kesehatan. Jawaban dari Pak Heri sudah tepat bahwa pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar. Pada saat kita melihat kok kayaknya ada bintik-bintik hitam, bentuknya seperti daun, kadang bentuknya seperti benang-benang, atau mungkin motifnya seperti batik yang mengganggu lapang pandang mata merupakan salah satu bentuk komplikasi dari diabetes. Jadi perlu dipahami bercak-bercak tersebut timbul akibat sebuah komplikasi yang kita sebut dengan retinopati. Retino itu berasal dari kata retina, saraf mata. Pati itu berarti ada gangguan. Jadi gangguan pada saraf mata yang terjadi sebenarnya gak hanya pada pasien diabetes. Orang dengan hipertensi pun bisa loh mengalami demikian. Nah, hal tersebut terjadi karena rusaknya pembuluh darah. Kalau kita lihat organ mata ya, ini kan secara gambaran besarnya. Kalau saya zoom in atau saya perbesar lagi, di organ mata kita itu banyak sekali pembuluh darah. Pembuluh darah halus kecil-kecil yang bertugas untuk membawakan sel-sel darah kepada mata kita, terutama saraf mata, si retina tadi. Nah, ketika gula darah yang begitu tinggi, tensi yang begitu tinggi, itu dapat mengakibatkan kerusakan pada pembuluh darah yang berujung pada gangguan aliran darah pada area saraf mata, dan nantinya timbul gangguan-gangguan saraf mata berupa retinopati dengan bentuk floaters tadi. Nah, oleh sebab itu untuk Anda pemirsa di rumah yang mengalami gejala-gejala berikut seperti yang tadi sudah saya jelaskan, alangkah baiknya Anda segera periksakan diri ke dokter, terutama dokter mata, karena bercak kehitaman tersebut bisa saja loh pertanda komplikasi lebih lanjut, yaitu kebutaan. Bercak hitam pada pandangan mata pertanda komplikasi diabetes adalah pernyataan yang benar. Iya, betul. Waktu kena stroke itu Bapak ingat gula darahnya berapa? Saya di 375. Wih, tinggi banget ya. Iya, itu paling tinggi dalam hidup saya.
Oke. Memang sejak kapan Bapak menyadari bahwa Bapak ini punya diabetes? Saya kira-kira 15 sampai 10 tahun yang lalu itu saya kan rajin medical check up di kantor. Ya. Oke. Saya sudah diingatkan sama dokter bahwa saya sudah pre-diabetes waktu itu. Gula darah puasa saya 150. Saat itu Pak pasti nggak ada keluhan apa-apa ya? Nah, iya, karena saya nggak merasa ada keluhan yang bikin saya sakit. Toh saya biasa-biasa aja dan tidak mengganggu aktivitas saya, maka saya abaikan saja. Pemirsa, akhirnya Pak Heri kena stroke di tahun 2023. 23. Boleh berdiri sebentar Pak? Bersama saya temani Bapak. Nah, 3 langkah, 4 langkah aja Pak ke arah diagonal. Oke, 2, 3. Cukup Pak. Oke, tapi kalau perputaran sepertinya nggak ada masalah. Dan Ini karena kalau- baru duduk ini. Iya, Oh, kaku. Ya, kaku. Dan kalau bapaknya lebih tenang kayaknya nggak akan kelihatan sebetulnya betul, ya. betul. Iya, iya, Kan iya. ditambah dengan Ini tegang. Ini ada tegangnya banyak ketegangan, nih. terburu-buru. Dan dilihat oleh banyak orang kan Pak. Iya. Tensi berapa sekarang sejak pakai laser? Saya 115, 120, Oke, bagus. 28 paling tinggi. Bagus. Gula Kalau gula darahnya? darahnya Pak. Gula darah 120, Oke. 129 paling Oke, tinggi. bagus. Terkendali dengan Ya, baik. itu gula darah Bagus. puasa. Dan ini masih berjalan pemirsa. Saya percaya masih akan ada banyak kemajuan di depan yang akan didapatkan oleh Pak Heri. Kita mau mulai dari diabetesnya dulu barangkali Iya, ya. boleh, boleh. Jadi gini Pak, kita kalau bicara teknologi laser, apa sih perannya kemudian untuk membantu nih semua nih yang berhubungan dengan diabetes ya, diabetisi kita sebutnya. Jadi yang pasti adalah seperti ini, bahwa teknologi laser itu akan membuat tubuh kita berfungsi secara optimal. Kalau kita makan, biasanya nanti ada gula darah yang kemudian akan naik. Jadi waktu gula darah naik, insulin akan dikeluarkan oleh tubuh kita. Supaya kemudian si gula ini akan masuk ke dalam sel. Dan di dalam sel itu ada yang namanya dapurnya yang namanya mitokondria. Yang memang harusnya dia akan membakar yang namanya gula, lemak darah gitu ya. Seperti kolesterol dan yang lainnya dengan bantuan. Yang pertama adalah O2 dan satu lagi zat nitric oxide. Nanti dia akan dibantu. Jadi proses ini kemudian akan dibuat seoptimal mungkin sehingga gula darah yang dibakar akan banyak, kemudian kolesterol yang dibakar akan banyak dan hasilnya adalah ATP. Ya. ATP ini adalah adenosin trifosfat, molekul yang isinya adalah tenaga. Ini barangkali yang akan menjelaskan kepada kita semua kenapa orang-orang yang diabetes itu ya udah makannya banyak tapi kok nggak punya tenaga. Kayak udah kenyang sih tapi kok nggak punya tenaga. Karena gulanya hanya ada di dalam darah tapi tidak dibakar di dalam mitokondria. Jadi proses ini kemudian dibikin optimal oleh teknologi laser sehingga gula darah yang dibakar lebih banyak, kolesterol yang dibakar lebih banyak, tapi di sisi lain ATP yang dihasilkan juga lebih tinggi supaya kita semua punya tenaga untuk kemudian digunakan untuk aktivitas kita. Nah, inilah ilustrasi yang terjadi pada pembuluh darah ketika terjadinya serangan stroke, di mana gumpalan darah ini menyumbat pada pembuluh darah di otak. Kalau misalnya nyumbatnya di pembuluh darah jantung, terjadilah serangan jantung. Otomatis gumpalan darah ini nggak boleh sampai ada pemirsa. Nah, apa yang dikerjakan oleh teknologi laser, nantinya laser merah, sinar biru, dan sinar kuning, akan menyinari 2 pembuluh darah utama dan juga titik-titik akupuntur. Kita bahas dulu ya masalah pembuluh darah. Nantinya laser merah, sinar biru, dan sinar kuning akan penetrasi dan juga menjangkau pembuluh darah mulai dari lapisan kulit terluar, tengah, dalam, dan yang dikerjakan adalah dia membantu mengoptimalkan pembuluh darah dalam menghasilkan zat alami yang kita sebut dengan nitric oxide. Tugasnya adalah dia membuka pembuluh darah seperti gambar berikut, tuh menjadi lebih lebar, tensinya menjadi lebih terkendali, dan dia juga memiliki fungsi lain yaitu membantu menguraikan gumpalan darah. Kita sama-sama lihat ya, gumpalan darah tersebut akhirnya ketika terurai, maka aliran darahnya menjadi lebih lancar. Tugas dari sel darah yang memang bertugas untuk mengantarkan zat gizi dan oksigen itu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga proses pemulihan stroke menjadi lebih terbantu. Pemirsa, inilah alat revolusioner yang namanya dikenal luas, disebut Accu-Laser atau dokter laser dari Gogomol. Sudah 10 tahun alat ini dikembangkan di Indonesia dan sudah membantu
meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat penggunanya. Pemirsa, kami ingin memastikan bahwa Anda layak mendapatkan layanan terbaik dan juga maksimal tentang penggunaan dokter laser atau AccuLaser dan juga bagaimana cara mendapatkannya. Maka kami pastikan bahwa ada 4 poin penting. Pertama, Anda hubungi kami di nomor call center yang muncul. Nanti tim kami akan menyambut Anda. Yang kedua, silakan kunjungi situs resmi. Yang ketiga, ada di official marketplace. Atau yang keempat, Anda bisa datangi showroom Gogo Mall di bilangan Alam Sutra. Karena Gogo Mall tidak pernah melakukan cara-cara penawaran di mana muncul di counter-counter pada pusat perbelanjaan misalnya, apalagi melakukan kunjungan langsung kepada konsumen. Dengan informasi ini, saya secara pribadi berharap Anda bisa mendapatkan dokter laser atau AccuLaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogo Mall. Take action segera, atasi masalah kesehatan Anda, cegah komplikasinya, sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Pak Heri, saya tuh berharap Bapak nggak malu ceritain ini Pak. Pengen jadi pelajaran buat pemirsa dan juga buat saya, pengingat. Kira-kira Pak, menurut dugaan Bapak, mana yang paling besar kontribusinya menyumbang diabetes kepada Bapak dan tensi tinggi yang berujung pada komplikasi yaitu stroke itu sendiri? Apakah turunan Pak? Mungkin pola makan ya, sama waktu makan. Ya, pola makan dan waktu makan. Oke, bagaimana? Jadi waktu makan pada saat saya aktif bekerja itu nggak terkontrol. Pada waktu saya di kantor, saya sering meeting, dikasih makanan apapun saya makan. Kan sayang, mahal. Banyak cemilan berarti ya. Nah, iya. Jamnya juga tidak karuan. Nah, jam makannya saya pulang kantor tuh makan lagi. Sampai di rumah lapar, makan lagi. Beli nasi goreng atau bikin mie goreng. Loh, Pak, kalau sehari meetingnya 4 kali berarti 4 kali makan? Iya, 4 kali makan. Loh, Tapi snacking kan ya Pak Snacking. sebetulnya. Tapi tinggi Snacking kalori. sama minum-minuman yang manis-manis itu. Nah, Oh, jadi kalori udah pasti berlebihan ya? Pasti lah pasti. gula. Kerja kan saya manis duduk semua. tiap hari dari pagi sampai sore sampai malam kadang. duduk yang terlalu Berarti lama. olahraga nggak sempat Pak? Olahraga saya tetap olahraga. Saya setiap pagi itu jam 6 pagi itu saya selalu jalan kaki jogging di Jalan Sudirman itu dari HI ke Semanggi. Oh Iya. Kalau stres atau waktu istirahat? Saya bilang stres sih enggak ya. Mungkin karena saya sering memikirkan pekerjaan, karena saya di bagian pengembangan dan strategi. Jadi saya mikir terus. Pulang ke rumah itu bukan istirahat, tapi mikir lagi buat besok ngapain, minggu depan ngapain gitu. Mungkin itu yang disebut dengan stres tadi ya. Gimana? Ini stres juga dong Pak. Oh, gitu. Waktu Bapak nggak bisa istirahat dengan baik, itu kan Iya. jadi Bapak sebetulnya ada stres yang mengganggu. Harusnya kan Pak, kalau pulang tuh Pak, semua yang masalah yang di kantor, selesaikan di kantor. Tinggalkan di sana, pulang ke rumah itu yang kita pikirkan udah sama keluarga saja. Harusnya seperti itu ya Pak ya. Pemirsa, saya mau ajak Anda untuk terima informasi penting seputar kesehatan di Tahukah Anda? Gejala utama diabetes sering tidak disadari. Mbak, penjelasan dari pernyataan ini? Kita akan bercerita nih pemirsa bagaimana gambaran gejala dari penyakit diabetes. Tapi tidak semua orang akan merasakan gejala ini. Yang pertama adalah gejala klasik. Jadi ada yang namanya polidipsi, polipagi, poliuri. Artinya banyak makan, ya, banyak minum, banyak berkemih di malam hari. Tapi apakah semua orang akan merasakan? Belum tentu. Pindah kita ke gejala yang tidak terlalu klasik, tapi biasanya muncul. Gejala seperti apa? Misalkan cepat lelah, coba dipikir-pikir ya Pak ya. Iya, Pak. Terusnya Nyambung ini, Pak. ngantuk terus, berat badan turun padahal nggak usaha gitu loh Pak, nggak diet sebetulnya. Terus kemudian penglihatan kabur, mulai ada cerita
ada luka tapi sulit loh keringnya sembuhnya. Mulai ada bisul bolak-balik aja gitu. Kalau laki-laki ada impotensi, kalau perempuan ada keputihan yang bolak-balik nggak selesai, atau kemudian ada rasa gatal di kemaluannya yang perempuan. Tapi apakah ini pasti keluar? Belum tentu juga. Coba dibayangkan pemirsa, waktu orang mengatakan saya cepat lelah, langsung mikir lagi, iya ini lagi banyak kerjaan, betul nggak? Pasti jawab sendiri dong. Pasti mikirnya Ya. begitu. Waktu ngantuk, oh ya betul, semalam tidurnya jam 12 malam, makanya hari ini kita ngantuk. Jadi pada dasarnya gejala yang tidak khas itu bisa kemudian dijawab sendiri oleh diri kita sendiri. Denialnya masuk di sana ya. Jadi kita pungkiri sebetulnya. Tapi ada nggak sih orang-orang yang sama sekali tidak merasakan apapun? Ada. Jadi diabetesnya dia ada, gula darahnya tinggi, dan ketahuannya waktu kemudian jadi komplikasi. Komplikasinya apa? Semua, mau yang stroke, mau yang permasalahan jantung, mau ginjalnya rusak. Ternyata dilihat lebih jauh, ternyata Bapak, Ibu, ternyata Bapak sudah punya diabetes yang sudah lama, ternyata sudah mesra di tubuh kita. Jadi pemirsa, yang paling penting harus diingat adalah kita harus mengetahui gula darah kita. Jadi tiap tahun harus tahu, haruslah periksanya kan nggak repot dan tidak mahal sebetulnya. Yang kedua, jaga gula darah kita dengan cara pola hidup sehat dan tambahkan teknologi laser tentunya. Bapak pakai nggak itu intranasal dari teknologi laser yang biasa Bapak pakai di pergelangan tangan? Saya pakai yang di tangan sama yang intranasal di hidung. Bagus Pak. Kita sama-sama lihat ya, di sini adalah ilustrasi penggunaan teknologi laser. Bisa digunakan pada area pergelangan tangan dan juga digunakan pada area rongga hidung atau yang kita sebut dengan intranasal. Kenapa sih akhirnya dipilihlah tempat rongga hidung sebagai tempat untuk perpanjangan teknologi laser? Sebenarnya ini ada jawabannya ya pemirsa ya. Kita lihat gambaran pembuluh darah di area kepala. Jadi pembuluh darah hidung itu merupakan pintu menuju pembuluh darah ke organ otak. Ketika Anda menggunakan intranasal, nantinya pembuluh darah hidung akan menghasilkan zat nitrik oxide, dan zat nitrik oxide ini akan ikut beredar ke seluruh area kepala, termasuk salah satunya adalah organ otak. Fungsinya dia membuka aliran darah, membantu menguraikan gumpalan darah yang ada di otak, dan juga dia membantu menjaga sel-sel saraf yang masih sehat. Bisa mendukung terjadinya neuroplastisitas, sebuah kemampuan di mana sel saraf yang masih sehat membentuk jalur-jalur baru agar membantu proses pemulihan dengan lebih baik, membantu Anda yang mengalami migrain, vertigo maupun sinusitis. Jadi jangan dilupakan ya Pak Heri ya, intranasalnya digunakan secara rutin, khususnya untuk Anda pemirsa di rumah yang belum menggunakan teknologi laser. Ingat, usia muda bukanlah jaminan. Zaman sekarang banyak sekali penyakit kronis dan komplikasi ini dialami oleh anak muda. Ayo bertindak sekarang juga, gunakan teknologi laser. Baik teman-teman stroker dimanapun berada, saya Heri baru 12 bulan mengalami penyakit stroke. Tapi saya sudah merasakan perkembangan yang luar biasa setelah saya menggunakan teknologi laser ini. Jadi saya sudah bisa jalan kaki, saya sudah bisa menggerakkan tangan, dan saya sudah bisa melakukan aktivitas hampir seperti saya normal dulu. Jadi para stroker teman-teman semua, daripada kita melakukan terapi-terapi yang nggak jelas, terapi-terapi entah di mana, kita lebih baik menggunakan teknologi laser yang sudah terbukti khasiatnya dan terbukti secara ilmiah untuk menyembuhkan kita semua, paling tidak mengurangi dampak dari stroke yang kita alami bersama. Gunakan teknologi laser dimanapun kita berada, supaya kita lebih cepat pulih, cepat sembuh, dan cepat sehat. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Heri sekali lagi untuk kekuatannya. Mbak Lula terima kasih, Mbak Preti terima kasih juga untuk pelayanannya di hari ini. Produk AccuLaser adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat, dan sudah dipatenkan di Indonesia. Pak Heri juga mulai sekarang akan lebih rajin menggunakan intranasalnya karena sudah diingatkan kembali bahwa penggunaan intranasal, bagian daripada yang dipakai di pergelangan tangan ini, akan bantu aliran darah di area kepala kita. Kami ingin pastikan bahwa pemirsa yang mau berakses mendapatkan AccuLaser atau dokter laser itu harus melalui cara-cara berikut ini. Yang pertama, Anda telepon kami di nomor kontak yang muncul di layar televisi.
Yang kedua, Anda bisa langsung datangi situs resmi kami atau di official marketplace. Bisa juga langsung datang ke showroom Gogo Mall di Bilangan Alam Sutra. Kami juga pengen ingatkan bahwa Gogo Mall tidak pernah melakukan cara penawaran pada konter-konter di pusat perbelanjaan ataupun melakukan kunjungan langsung kepada konsumen. Jadi pemirsa, sambil kita meningkatkan kewaspadaan kita, pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau Aculaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogo Mall. Take action sekarang ya. Atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.